Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para pemirsa WFS YouTube channel yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah di hari yang ke-12 ya Ramadan. Mudah-mudahan teman-teman masih kuat, masih sehat, masih semangat untuk menyelesaikan ibadah Ramadan ini. Barakallahu fikum. Ya, tema kita di pertemuan ke-12 ini adalah tentang mentadabburi makna sabar, ya. Kesabaran yang produktif di tengah deadline, ya, terutama untuk profesional modern. Teman-teman dan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia yang kita hadapi, dunia kerja yang teman-teman jalani ini tidak melambat saat kita berpuasa. Semua berjalan seperti normal. Semua berjalan as usual, seperti biasanya. Nggak ada kemudian dunia kerja kita ketika bulan Ramadan, ya, ada pengumuman dari BOD bahwa ya, jam masuk kerja dari jam 10, pulangnya jam 2 siang atau jam 3 siang. Nggak ada. Ya. Anak-anak sekolah, mahasiswa pun demikian. Semua as usual. Tidak ada yang berubah. Mungkin untuk anak-anak sekolah dasar, menengah, ya, di awal puasa, beberapa hari libur. Dan di akhir puasa, sebelum lebaran, ada liburnya. Tapi teman-teman yang di dunia kerja, nggak ada libur. Nggak ada liburnya, kan? Dan tidak ada pengurangan jam kerja. Semua berjalan normal. Dunia kerja tidak melambat saat kita berpuasa. Bayangkan teman-teman, kalau kita memasuki Ramadan ini bukan dalam suasana yang tenang, tapi dengan inbox yang penuh, rapat yang bertumpuk, dan target yang terus berjalan. Hidup serba cepat, ada target kerja, ada meeting, dan notifikasi yang tidak pernah berhenti. Ada tuntutan yang tetap sama. Deadline tidak hilang karena kita sedang menahan lapar, betul? Apakah puasa membuat kita lemah? Atau justru ini adalah momen pelatihan mental kerja yang lebih kuat dan sehat? Ya, mari kita tadabburi firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya. Innallaha ma'as sabirin, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Apa insight dari ayat ini, teman-teman? Allah tidak memerintahkan kita untuk lari dari masalah. Ayat ini menempatkan kesabaran sebagai alat menghadapi realitas dan tekanan-tekanan kerja, bukan dengan cara menghindarinya. Jadi, kalau kita menghadapi tekanan realitas, tekanan dunia kerja, ini tools yang Allah berikan buat menghadapi semua itu adalah sabar. Allah tidak pernah bilang, tidak pernah perintahkan, lari kamu dari masalah, hindari masalah itu. Tapi hadapilah masalah itu dengan sabar. Teman-teman dirahmati Allah, mari kita mengubah framing kita tentang sabar. Kadang-kadang sabar itu diartikan, dimaknai, ya, adalah sikap pasif. Sabar itu artinya diam. Sabar itu menahan tanpa tindakan. Sabar itu menerima keadaan apa adanya atau sikap pasrah. No. Ini bukan makna sabar yang ada dalam Islam, teman-teman. Makna sabar yang benar dalam Islam adalah, yaitu makna sabar yang produktif. Yaitu apa? Sabar yang berarti resilient mindset. Punya mindset, cara berpikir yang punya ketahanan. Ya, ketahanan diri, ketahanan jiwa, resiliensi. Sabar itu berarti juga tetap tenang, tapi sambil tetap bergerak. Nggak boleh kita diam, nggak boleh kita stuck. Nggak boleh kita berhenti, apalagi lari mundur ke belakang. Nggak, tetap jalan. Ya, itu. Jadi, tapi tenang. Tenang sambil tetap bergerak. Sabar juga dalam Islam, yang benar itu adalah mengelola emosi, agar setiap keputusan yang kita ambil tetap jernih dan tidak tercemari atau dipengaruhi oleh, ya, subjektivitas, hawa nafsu, tekanan dari luar, ini dan itu.
Itulah makna sabar. Jadi sabar, teman-teman, bukan duduk diam menunggu sampai masalahnya selesai. Justru sabar adalah proaktifnya kita menghadapi masalah itu dengan resiliensi, dengan ketenangan, dan dengan mengelola emosi agar keputusan kita bisa ambil dengan hati dan pikiran yang tetap jernih. Itulah sabar. Maka sabar itu adalah kekuatan. Ya, sabar, passion is power. Sabar adalah kekuatan yang tenang. Ya, artinya apa? Sabar ini adalah kemampuan bertahan, resiliensi dengan arah yang benar ketika tekanan-tekanan meningkat. Di kantor, seringkali bukan pekerjaan yang membuat kita lelah, tapi cara kita merespons tekanan-tekanan itu. Apa kata kuncinya, teman-teman? Deadline mungkin tetap menekan. Tapi sabar membuat kita tidak panik dan tetap mampu berpikir strategis. Itulah sabar. Ada beberapa dimensi dalam melatih dan mengelola kesabaran ini sesuai dengan kerangka profesionalisme Al-Quran. Dimensi yang pertama, dari puasa kita belajar bahwasanya sabar itu adalah dalam pengertian mengelola emosi. Saat perut kita kosong, ya, perut kita boleh kosong, tapi pikiran harus tetap jernih. Disitulah kita belajar kendali diri. Ketika ada trigger, ya ada trigger nih dari luar menekan kita, maka kita harus pause. Kita sabar dulu, jangan langsung direspon, jangan reaktif, jangan reaksioner, jangan kita langsung membalas ketika ada trigger yang membuat kita marah, membuat kita jatuh, membuat mental kita runtuh. Jangan, sabar dulu. Itulah pause. Baru setelah berpikir jernih, kita merespons trigger itu seperti apa. Maka, sabar dalam makna yang modern dan profesional itu kita maknai sebagai anti reaktif. Tidak mudah terpancing saat lelah. Biasanya orang kalau kelelahan, ketika ada trigger, langsung mudah terpancing. Emosi naik. Yang kedua, ada pause, ada menunda, jeda respons ketika emosi kita sedang naik. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Yaitu apa? Memilih kata-kata yang lebih bijak kepada rekan kerja kita. Ya, makanya Nabi mengatakan, "Falyaqul inni shaim." Katakanlah kepada saudaramu, teman kerjamu, yang mengganggu kamu, yang men-trigger kamu, yang bikin kamu emosi, marah, naik darah, bilang, aku sedang berpuasa. Maka kekuatan sejati itu bukan pada fisik, tapi pada kendali diri kita, teman-teman. Dimensi yang kedua dari ibadah puasa ini adalah sabar dalam proses. Ketika produktif itu tidak kita artikan bermakna tergesa-gesa. Jadi yang namanya produktif bukan tergesa-gesa. Produktif itu adalah bekerja dengan tenang, fokus, dan bernilai. Saya ulangi. Produktif dalam kacamata Islam, dalam kacamata Al-Quran itu adalah bekerja dengan tenang, fokus, dan bernilai. Kalau kita melakukan pekerjaan tanpa kesabaran, kita akan tergesa-gesa mengambil keputusan. Panik ketika mengejar deadline. Itu kalau nggak ada sabar. Tapi dengan adanya kesabaran ini dalam bekerja, kita akan memilih kualitas daripada sekedar kecepatan, fokus pada progres, bukan hanya hasil yang instan. Maka sabar membuat kita tetap stabil di tengah proses yang berat, teman-teman. Dimensi ketiga dari ibadah puasa ini adalah sabar harus menjaga integritas kita. Ya, kenapa? Logisnya, ketika kita mampu menahan diri dari hal-hal yang haram, apakah itu makan, minum, hubungan seksual suami istri di siang hari, sesungguhnya kita ini sedang dilatih untuk apa? Untuk menahan diri dari hal-hal yang tidak baik dalam pekerjaan. Ya. Logisnya kan begitu. Gitu. Jadi menahan ketika puasa itu, tidak makan, tidak minum, di siang hari itu kan sebenarnya kita sedang dilatih untuk apa? Menahan diri dari hal-hal yang tidak baik dalam pekerjaan kita. Itu maksudnya yang haram itu. Ya, nah inilah integritas.
Maka dalam dunia kerja, ketika kita melibatkan kesabaran, meminta pertolongan kepada Allah, ista'inu bis sabri wassalah, ya Allah, aku mohon pertolongan kepadamu. Menghadapi tekanan-tekanan pekerjaan yang berat ini, aku mohon pertolongan kepadamu dengan apa? Dengan sabar. Kalau sabar, kita menjaga integritas, maka kita akan tetap jujur meskipun target kita tinggi. Kita dipatok target oleh perusahaan, kita dipatok target oleh negara, harus pendapatan sekian-sekian. Nah, ini harus kita jalani dengan sabar, dengan tetap jujur meskipun target tinggi. Dan tidak mengambil jalan pintas, teman-teman, shortcut yang melanggar etik. Nggak boleh. Ya, kita fokus kepada apa? Integritas. Profesionalisme yang tertinggi adalah ketenangan jiwa dalam menjaga kejujuran. Maka itu, puasa bagi kita adalah training. Melatih apa? Performa mental kita. Latihan puasa, itu menahan lapar dan haus. Apa dampaknya di dunia kerja? Bisa mengontrol impuls kita. Latihan puasa, mengatur waktu makan. Dalam dampaknya di dunia kerja, itu artinya manajemen energi kita. Kita harus mengelola dan manage energi kita agar tetap prima. Latihan puasa, menjaga lisan. Berarti dampak di dunia kerja adalah komunikasi yang profesional. Latihan puasa dengan bangun sahur. Berarti dampaknya di dunia kerja itu adalah disiplin dan konsistensi. Sebab itu Ramadan bukan menurunkan performa kerja kita, tetapi Ramadan menyusun ulang kualitas performa kita di dunia kerja. Maka itu, strategi kerja di bulan Ramadan ini bagaimana teman-teman? Ayo kita luruskan niat. Mulai kerja dengan niat ibadah. Ya. Yang kedua, dengan microtasking. Pecah tugas-tugas besar menjadi langkah kecil agar tidak kewalahan. Kemudian yang ketiga adalah riset mental. Gunakan jeda salat sebagai momentum untuk menenangkan pikiran kita. Ya. Itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Salat itu zikir. Dengan zikir hati kita jadi tenang. Ya. Yang keempat adalah single tasking. Kurangi multitasking yang menguras energi mental kita. Yang kelima, fokus pada impact. Prioritaskan pekerjaan yang berdampak, bukan sekedar terlihat sibuk. Maka itu mari kita, di akhir pembahasan kita kali ini, kita melakukan muhasabah spiritual. Apakah saya bekerja hanya untuk memenuhi target? Atau juga target plus nilai? Apakah tekanan membuat saya lebih dekat kepada Allah? Atau justru menjauh dari Allah? Maka di ujung ayat, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Allah menyatakan janjinya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini artinya ada dukungan ilahi di balik keteguhan mental kita saat bekerja, dan kita tidak sendirian menghadapi deadline kerja hari ini. Puasa tidak mengajarkan kita untuk berhenti bekerja, tetapi mengajarkan cara bekerja tanpa kehilangan ketenangan jiwa kita. Profesionalisme tertinggi bukan hanya soal hasil, teman-teman, tapi juga ketenangan dalam prosesnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.